NPWP belum sih Bang? Udah. Dia cuma telat masukin administrasinya aja Kenapa sih. nggak ngurus mungkin gitu NPWP dan BPJS mungkin akan dalam yang kakak tahu? Dia yang jelas aku bangga. Keluarga Gen Halilintar belakangan ini terus menuai sorotan. Hal ini terjadi usai Sai Halilintar gagal mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 mewakili Provinsi Banten di cabang olahraga golf. Usut punya usut nih guys. Kegagalan ini ternyata disebabkan oleh masalah administrasi yang belum lengkap, termasuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan BPJS Kesehatan. Meski Sai menduduki peringkat pertama dalam seleksi, ketidaklengkapan dokumen membuat namanya tidak terdaftar sebagai atlet PON 2024. Seingat saya ya, udah pasti pada waktu di babak kualifikasi PON di Jatinangor tahun lalu, tidak ada namanya Sai Halilintar. Lalu kemudian juga final dari nama-nama yang kami sudah terima dari PB PON, dari KONI Pusat, itu tidak ada. Kabar mengenai Sai yang tidak memiliki NPWP ini pun segera memicu kontroversi di kalangan warganet nih guys. Banyak yang mempertanyakan mengapa seorang influencer dengan penghasilan ratusan juta seperti Sai belum memiliki NPWP yang seharusnya wajib dimiliki untuk melaporkan pajak. Beberapa netizen bahkan curiga bahwa selama ini Sai mungkin tidak membayar pajak. Menyimak banyaknya hujatan dilamatkan pada sang adik, Thorik Halilintar segera buka suara. Thorik mengatakan bahwa Sai sudah punya NPWP, hanya saja memang terlambat menyerahkan persyaratan tersebut. Meski Sai gagal beraksi di PON 2024, Thorik sebagai kakak tetap bangga melihat kegigihan Sai demi mengikuti PON. NPWP belum sih Bang? Udah. Dia cuma telat masukin administrasinya aja Kenapa sih. nggak ngurus mungkin gitu NPWP dan BPJS mungkin akan dalam yang kakak tahu? Dia yang jelas aku bangga banget sama dia. Udah 2 tahun latihan terus untuk fokus, dan menurutku setelah masuk kualifikasi pun di semua kualifikasinya dia nilai tertinggi, ranking tertinggi, dan aku bangga banget sama dia. Dan apapun yang terjadi dia akan selalu support Pekan Olahraga Nasional sampai akhir nanti. Kemarin juga di acara-acara Pekan Olahraga Nasional dia tetap meramaikan, dia tentu besar hati, dan I'm very proud of it. Sementara itu guys, Paulus Rudi sebagai manajer tim golf PON Banten melalui media sosial menjelaskan bahwa kelengkapan administrasi adalah syarat penting bagi setiap atlet yang akan berlaga di PON. Meski Sai unggul dalam prestasi, kurangnya dokumen penting seperti NPWP dan BPJS membuatnya gagal memenuhi syarat administrasi sehingga tidak bisa masuk ke daftar final atlet PON 2024. Ya, Paulus Rudi atau Papi BO, papinya Bandara Olahraga. Dalam hal ini saya bicara sebagai manajer tim PON untuk cabur golf dari Provinsi Banten. Ya, karena banyaknya email ataupun WA ataupun telepon dan lain sebagainya ke saya tentang status Sai Halilintar sebagai atlet PON Banten, itu benar atau tidak, karena ada postingan dari beliau. Dengan ini saya sebagai manajer tim PON Banten menyatakan bahwa status Sai saat ini adalah bukan atlet yang kita daftarkan di PON Banten. Kenapa? Ya, saya harus menjelaskan supaya sama-sama clear dan sama-sama enak dan tidak ada pihak yang dirugikan siapapun. Jadi di mata saya sebagai manajer tim PON Banten dan juga sebagai bidang pembinaan dan prestasi dari PGI Banten, kita akan bicara secara industri olahraga, terutama di golf itu sendiri. Kita mulai dari tahun lalu yang dimana ada babak kualifikasi PON. Dalam babak kualifikasi PON, kita akhirnya berhasil meloloskan 5 atlet, yaitu 3 putri dan 2 putra. Lalu pada tanggal 5 Januari, kita melakukan sensus. Jadi semua atlet yang merasa atau yang pengen membela Banten silakan datang di acara itu yang diadakan di Pondok Cabe, dan saya memberikan presentasi. Presentasinya masih ada
PowerPoint-nya, yaitu adalah pendataan. Jadi semua harus melengkapi kalau memang pengen membela Banten. Banten ini kita ngomongnya nggak cuma PON sekarang ya, itu hanya jangka pendek. Karena nantinya akan ada kejurnas, setiap tahun mungkin ada kejurnas, lalu akan ada Porprov, bahkan sampai PON 2028 pun kita akan bicara di sana. Nah, di bulan Januari itu kita mendata semua sambil menjelaskan program-program kita. Kita akan ada seleksi, yes ada seleksi, yaitu di bulan Januari, Februari hingga Maret awal sebelum puasa pada waktu itu. Nah, dari seleksi itu akan diambil 16 nama untuk menjadi long list. Karena di PON ini ada long listnya untuk golf. Ada 16 nama yang kita akan masukkan di long list. Untuk yang ranking 1 dan 2 dalam seleksi itu akan lolos otomatis ke long list. Dan itu sudah kita lakukan. Dan benar kalau Saih adalah nomor 1. Makanya kita secara fair memasukkan Saih ke dalam long list. Dalam perjalanannya 16 nama atlet itu akan kita pantau terus, termasuk tidak cuma hanya latihan ya, tapi termasuk administrasinya. Beberapa kita udah kontak semua, termasuk ke pihak SAI dan juga beberapa atlet yang lainnya, bahwa tolong dilengkapin karena kebutuhannya adalah KTP atau yang belum cukup umur berarti KIA atau kartu identitas anak, kartu keluarga, BPJS dan NPWP. Nah guys, menurut kalian, apakah SAI Halilintar seharusnya lebih perhatian terhadap administrasi seperti NPWP atau ada alasan lain di balik keterlambatan ini? Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe.